Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ternyata di koalisi Prabowo Gibran ya banyak yang meminta menteri-menteri mereka. Semoga kata PAN ya, semoga PAN ya mereka dapat jumlah menteri yang banyak. Terus kemudian di Golkar dia mengharap juga menteri yang banyak. Di Gerindra juga sama begitu kan ya. Terus kemudian di partai-partai yang lain begitu yang tergabung dalam koalisi Prabowo ini begitu kan ya, banyak yang meminta jabatan. Artinya apa? Saya kira Prabowo akan menjadi kebingungan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Pasti bingung mereka begitu kan. Yang satu minta jatah ini, yang satu minta jatah ini dan sebagainya. Padahal kalau PAN minta 5 menteri, terus kemudian Golkar minta 5 menteri, terus kemudian yang lain 5 menteri, sudah 15 menteri mereka. Bayangkan sisanya ya dari 34 menteri ya katanya sudah sekarang mau ditambah dan sebagainya kan jadi 40. Artinya apa? Artinya kue-kue jabatan di situ tidak cukup begitu kan. Apalagi partai baru begitu kan ya yang tergabung dalam koalisi Prabowo. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa kepemimpinan seorang Prabowo nanti pasti ya saling sikut menyikut, saling dorong mendorong bagaimana rebutan kue-kue jabatan. Ini doa PAN depan Prabowo, kami bersyukur bila dapat jumlah menteri lebih banyak katanya begitu kan. Ya satu sisi mau didorong untuk menjadi cawapres Erick Thohir karena mereka tidak ngambil di PAN, ya mungkin tidak mungkin Prabowo akan melihat itu begitu. Tapi kan ini kan soal masalah membangun bangsa. Soal membangun bangsa itu bukan soal menteri dari ini menteri dari itu begitu. Toh pada hakikatnya menteri-menteri mereka tidak ada yang punya prestasi, kan begitu logikanya begitu kan. Apa yang dapat dihasilkan dari menteri asal PAN seperti ini, Pak Zulhas? Nah ide kinerja cuma bisa impor doang ya, numpuk utang jadi BBN katanya begitu. APBN katanya begitu. Bahkan udah rusak ini katanya begitu kan ya. Puja-puji berharap dapat jatah lebih banyak ya, merengeknya lebih kencang lagi dong ini komentar-komentar dari netizen ya. Merengek sana sini begitu, tahu-taunya ingin jabatan posisi menteri begitu kan. Jadi merengeknya itu ya supaya dapat 5 menteri lah. Ini artinya kan di dalam tubuh seorang koalisi Prabowo itu kan artinya tidak bersifat politis semua begitu kan. Ya, karena apa? Karena mungkin dianggap sebagai PAN dianggap sebagai partai pemenang di situ inginnya adalah menteri. Wah, ini gimana begitu kan ya? Artinya untuk membangun bangsa itu tetap aja bangsa kita itu aja begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan gak habis pikir ngelihat orang ya seperti Zulhas masih aja ada manusia yang mengeluh-ngeluhkan. Ingat 2 kali 1 menghadapi tanah cuman dihalangi ya papan. Itu pun gak lama ambruk papannya. Ini komentar dari netizen. Apa maksudnya ya? Salah satu ya penjilat berbahaya dan jadi beban untuk bangsa ini. Semoga Prabowo berani mematikan orang-orang yang memikirkan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Saya yakin dan seyakin-yakinnya melihat dari gelagat seorang Prabowo agak berani melihat memberikan kesetaraan, memberikan keseimbangan begitu pada menteri-menteri yang lain. Artinya kalau Partai Golkar dapat 3 menteri, yang lain dapat 3 menteri juga begitu kan. Saya kira partai-partai kecil di situ adalah bisa saja ini dapat wakil menteri saja karena nampaknya sekarang ini di koalisi Prabowo agak mulai goyah begitu kan ya. Agak mulai goyah mereka saling rebutan kue-kue jabatan sana sini begitu. Yang satunya minta jatah menteri ini, menteri itu dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat untuk membangun bangsa bersama-sama tidak harus memikirkan masalah soal itu begitu kan. Yang dipikirkan di situ adalah bagaimana caranya ya mereka
mereka untuk membangun ya bagaimana kementerian dari seorang Prabowo itu adalah benar-benar pro terhadap rakyat begitu kan. Kalau hanya menteri itu aja gimana begitu kan. Mari kita baca ini ketika doa PAN ya di depan Prabowo, kami bersyukur bila dapat jumlah menteri lebih banyak. Masa meminta doa di depan seorang Prabowo tapi arahnya untuk minta menteri yang paling banyak begitu kan. Ini gimana begitu ya. Bahkan Partai Amanat Nasional PAN menggelar acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada ya di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam acara itu. Sebelum memulai rangkaian acara, Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaunani Daulay yang memimpin doa. Dalam doa ini menyinggung jatah menteri. Ya Allah kami yakin ya ini. Ya Allah, kami yakini bahwa Bapak seorang Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi kader bagi kader-kader terbaik bagi Partai Amanat Nasional PAN pada kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, ya tentu inilah yang sangat kami bersyukur. Tak hanya itu, menyinggung soal jatah ya menteri, Saleh secara langsung menyinggung laba. Ya, PAN bersyukur bila jatah menteri ditambah. Namun, demikian kami akan lebih terima kasih ya dan bersyukur lagi andai kata amanat yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak daripada yang kami perkirakan selama ini. Ini gimana coba bayangkan ya doanya. Ini kan doa main atau doa bagaimana begitu kan? Ya doa minta jatah menteri ya, doa minta jatah menteri di situ begitu kan. Doanya adalah supaya Pak Prabowo memberikan jatah menteri yang lebih banyak. Seolah-olah ini bukan doa tapi meminta langsung kepada Prabowo begitu kan. Doa kepada Tuhan kita itu adalah ya kita kan berkomunikasi langsung dengan Tuhan begitu kan ya, dengan Tuhan kita begitu kan. Apa yang kemudian diminta itu kan benar-benar husu di situ begitu. Tapi nampaknya kalau mereka masih mengatakan bahwa namun demikian kami akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanat yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Kan doanya kan untuk gimana begitu kan. Ya kok doa di depan Prabowo seperti ini kan sudah kelihatan mereka doanya ya doa bersifat politis. Ini ya Allah ya Tuhan kami juga meyakini dan mempercayai bahwa Pak Prabowo Subianto sangat mencintai Partai Amanat Nasional. Untuk itu ya Allah bukakanlah pintu hati Pak Prabowo Subianto agar tetap teguh berkomitmen berjuang bersama dengan Ketua Umum yang kami cintai. Karena kami tahu bahwa persahabatan Bapak antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum adalah persahabatan yang melintas kepentingan politik. Ini seru begitu kan. Doanya seru di situ begitu. Sampai menurut saya pribadi banyak banyak mintanya kepada Prabowo begitu kan ya secara tidak langsung ya kalau kita amati betul begitu kan ya keinginan dari PAN itu kan 5 menteri sebenarnya begitu kan ya ada yang mengatakan seperti itu ya kalau Golkar dapat 5 menteri terus kemudian PAN dapat 5 menteri apakah tidak terlalu kebanyakan begitu kan saya kira kue-kue jabatan itu di kue Prabowo itu sudah terbatas di situ begitu kan walaupun mereka menambah menambah kementerian tapi nampaknya masih kurang begitu kan karena terlalu banyak koalisi gemuk di situ dan pada akhirnya semua minta kalau semua minta diturutin ya yang lain pasti akan diturutin juga begitu mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.